kebesaran dan kemuliaan Kristus. Kita adalah saksi kebesaran dan kemuliaan Kristus. Bahan khotbah hari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan ini, ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat atau persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang lain lagi ada di dalam kehidupan kita. Tentunya kita sebagai manusia biasa pasti akan merasakan kegelisahan, keputusasaan, kekecewaan, dan kebimbangan. Dan ketika kita mengalami hal itu, ketika ada orang sahabat atau saudara yang menasihati kita bahwa kita harus sabar menghadapi persoalan yang kita alami, tentunya kadang-kala kita tidak mampu menerima nasihat itu karena begitu beratnya tantangan yang kita alami. Ya, walaupun kadang kita sebagai hamba Tuhan yang memberikan penguatan bagi kita, memberikan nasihat bagi kita untuk kita tabah dan sabar menghadapi tantangan yang bertubi-tubi datang, kadang-kala kita tidak mengindahkan karena saking beratnya pergumulan yang ada. Demikian hal yang dialami oleh orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia pada masa itu. Ketika Petrus datang memberikan penguatan bagi mereka, mereka berada di dalam pergumulan yang berat. Ya, pada umumnya surat Petrus ini, yaitu surat Petrus pertama dan yang kedua, bertujuan memberikan penguatan bagi masyarakat atau bagi jemaat Tuhan pada masa itu, di mana mereka mengalami pergumulan yang sangat berat. Yaitu pergumulan yang pertama, mereka dituduh menjadi penyebab terbakarnya kota Roma pada masa itu. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dituduh sebagai penyebab terbakarnya sebuah kota. Sehingga dari kejadian itu mereka dianiaya. Tidak sedikit dari antara mereka yang mati karena dianiaya oleh persoalan yang mereka alami. Belum habis persoalan yang mengenai penganiayaan, mengenai mereka dituduh untuk penyebab kebakaran kota Roma, datanglah ajaran gnostik yang mengarahkan mereka atau mengalihkan pikiran mereka untuk tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan mereka. Ajaran ini mengajarkan bagaimana untuk tidak mempercayai tentang kedatangan Tuhan, tidak mempercayai tentang kematian Tuhan, karya penyelamatan yang Tuhan nyatakan bagi milik Tuhan pada masa itu. Tetapi seorang Petrus, dia tidak menyerah. Dia tetap melakukan tugas dan tanggung jawab, panggilan pelayanan yang diberikan kepadanya walaupun pada masa itu berhadapan dengan tantangan, di mana masyarakat atau orang yang percaya pada masa itu imannya mulai goyah. Mereka memiliki perasaan takut, gelisah oleh berbagai persoalan yang mereka alami, karena sebagian dari keluarga mereka harus terbunuh. Tetapi seorang Petrus tidak menyerah, karena Petrus sendiri sudah menyaksikan bagaimana suara dari surga itu turun menyatakan bahwa inilah anak yang aku kasihi. Jadi itu yang membuat Petrus bersemangat untuk menyampaikan berita itu. Sehingga walaupun ia ditolak, walaupun banyak yang tidak menerimanya, tetapi ia tetap berusaha menyampaikan. Karena itu adalah sesuatu hal yang benar. Ia menjadi saksi, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Jadi dia tidak bisa membungkam sesuatu dalam kehidupan yang dia tahu itulah kebenaran untuk dia tidak menyampaikan. Karena ketika ia tidak menyampaikan, itu adalah sesuatu hal yang salah bagi dia. Karena dia telah dipercayakan menjadi saksi, melihat, mendengar secara langsung suara dari surga itu yang menyatakan bahwa inilah anak yang aku kasihi. Sehingga hal itulah yang membuat Petrus bersemangat, seperti dikatakan dalam pembacaan kita pada saat ini ayat ke-19. Dengan demikian kami mati diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang percaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi ini yang menjadi motivasi bagi Petrus untuk menyampaikan berita ini. Walaupun dalam pergumulan, tetapi ia tetap menyampaikan karena ia telah dipakai Tuhan menjadi saksi untuk menyatakan tentang kebenaran Tuhan.
Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, melalui kesempatan ini Petrus memakai untuk meneguhkan kembali iman dan ketaatan para murid-murid Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh Asia Kecil. Di mana pada ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-15 di situ merupakan peneguhan kembali Petrus bagi murid-murid Tuhan atau orang yang percaya pada masa itu. Dan ketika mereka kembali menguatkan iman mereka kepada Tuhan, mempercayai Tuhan kembali, maka di situ ada janji yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu pada ayat yang pada ayat yang ke-11 pada pasal sebelumnya dalam pembacaan kita pada saat ini. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini penguatan yang diberikan oleh Petrus bahwa ketika mereka yang pada mulanya memiliki hati yang goyah atau iman yang goyah dan oleh karena persoalan, tetapi Petrus memberikan penguatan bagi mereka untuk kembali meyakini Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di situ mereka akan menikmati atau memasuki kerajaan kekal yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Nah, oleh karena itu, melalui pembacaan kita pada saat ini, pada ayat yang ke-16, kembali Petrus meyakinkan umat Tuhan bahwa nubuat para nabi terdahulu tentang cahaya kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada Musa pada masa itu menjadi cahaya kemuliaan Allah yang nyata juga bagi kehidupan masyarakat pada masa itu melalui Yesus Kristus. Karena itu kesaksian ini tidak boleh diragukan lagi. Kesaksian ini tidak perlu lagi merasa bimbang bahwa apa benar tidak. Tetapi ini yang disampaikan Petrus adalah benar-benar. Ia bersaksi bahwa ia telah mendengar sendiri. Karena itu Petrus tetap berusaha menyampaikan kabar baik ini untuk karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Hari ini juga firman Tuhan datang bagi kita sekalian. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk kita terus bersaksi bagi Yesus. Ketika tema kita berkata pada saat ini, kita adalah saksi kebesaran dan kemuliaan Tuhan, yaitu bahwa kita juga harus hadir menjadi Petrus zaman sekarang ini. Kita adalah Petrus zaman sekarang ini. Ya mungkin kita tidak sama seperti Petrus menyaksikan atau mendengar secara langsung menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, yang melakukan karya penyelamatan bagi kita sekalian. Tetapi dengan firman Tuhan pada saat ini sudah meyakinkan kita bahwa kita memiliki Allah yang setia, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah melakukan karya penyelamatan bagi kita sekalian. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi lagi atau menyatakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu hal yang pertama yang kita lakukan adalah sebagaimana Petrus hadir sebagai saksi Tuhan, maka kita pun terpanggil menjadi saksi Tuhan di masa kini. Menjadi saksi Tuhan mungkin tidak sama seperti yang dilakukan oleh Petrus atau Bapak Ibu majelis atau pendeta dan lain sebagainya. Tetapi menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita adalah melalui kata dan perbuatan kita. Memberikan contoh dan teladan bagi orang tua, anak-anak, orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita hanya menjadi seorang Kristen, tetapi kita menjadi seorang yang pembawa bencana, pembawa masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjadi saksi di dalam setiap kata dan perbuatan kita. Kita harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Seperti yang dialami oleh Petrus. Yang walaupun ia tidak diterima ketika ia menyampaikan tentang kebenaran Tuhan, tetapi karena itu adalah hal kebenaran, maka ia tetap bersemangat untuk menyampaikan hal itu. Demikian pula ketika kita pada saat yang dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Mari kita menata kata-kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, sehingga semuanya itu menjadi sesuatu hal yang memuliakan nama Tuhan. Nats pembimbing sangat keras bagi kita sekalian tadi. Berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab ayat
Jadi baik Allah itu adalah diri kita. Jadi kalau kita menghilangkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita dan kita berlaku yang tidak ada dalam kehidupan kita, berarti kita sedang membunuh baik Allah di dalam diri kita. Kita tidak sedang menjadi saksi Kristus lagi, tetapi kita menjadi saksi dusta. Kita tidak lagi mampu menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, karena kita sudah membunuh terang Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Di sini sangat jelas bahwa jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dalam kata lain, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Selanjutnya pada ayat yang ke-18 Nas pembimbing kita berkata, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada orang di antara kamu yang menyatakan dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jadi kita di sini diajarkan untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan tentang kebaikan Tuhan, menyatakan tentang kebenaran Tuhan melalui sikap hidup kita masing-masing. Jangan kita menjadi saksi dusta di dalam kehidupan kita, karena itu akan mendatangkan murka Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu mari kita belajar seperti Petrus yang terus menjadi saksi Tuhan melalui kata dan perbuatannya. Kita pun demikian, tidak selamanya kita harus jadi pendeta, majelis, guru Injil dan lain sebagainya baru dikatakan kita menjadi saksi Tuhan. Tetapi kita menjadi saksi Tuhan mulai dari keluarga kita, menjadi orang tua yang baik dengan tutur kata dan tingkah laku kita yang baik, memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, menjadi saudara bersaudara yang saling mengasihi satu dan yang lain. Karena dari situlah kita menjadi saksi Tuhan. Maka dari hidup kita, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Yang kedua, ketika kita dipanggil menjadi saksi kebesaran dan kemuliaan Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita terus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam artian, firman Tuhan berbicara apa, itu yang kita lakukan. Firman Tuhan menasihati kita untuk jangan melakukan ini dan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang kita lakukan. Jangan kita jadikan firman Tuhan juga sebagai senjata untuk membela diri. Ini sama dengan ketika Tuhan Yesus berada di padang gurun ketika dicobai, iblis juga pakai firman Tuhan. Jangan sampai kita juga memakai firman Tuhan menjadi senjata untuk kita membela diri di dalam kehidupan kita. Tetapi kita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menuntun kita kepada jalan kebenaran Tuhan. Kita harus selalu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar itu yang kita lakukan, sehingga dengan demikian kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Dan hal yang ketiga yang kita lakukan adalah melalui firman Tuhan hari ini kita diteguhkan dan dikuatkan kembali agar kita mengarahkan mata iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi saat ini, dalam keadaan resesi ekonomi pada saat ini, di situ iman kita diuji. Kemarin ketika pimpin PAR, saya baru berkata bahwa setiap orang yang jatuh di dalam dosa itu ketika ada pribadi yang jatuh di dalam dosa ketika persoalan atau pergumulan atau masalah ekonominya sedang memburuk. Ya mungkin dia tidak ada niat untuk melakukan sesuatu hal atau mencuri barang orang, tetapi karena ia butuh ada kesempatan, maka di situ ia jatuh. Dia bilang, saya butuh makan, berarti tidak apa juga saya curi. Tetapi sebetulnya itu adalah hal yang salah di dalam kehidupan kita. Justru itu menjadi motivasi bagi kita bagaimana kita terus berkarya di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita berusaha bekerja keras, lebih giat lagi. Jangan membuang-buang waktu kita dengan duduk, bercerita dan lain sebagainya. Cari cara, minta hikmat dari Tuhan bagaimana kita berusaha
situasi seperti ini untuk bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih giat lagi. Jangan kita menyerah dengan keadaan yang kita miliki. Tuhan masih berikan kesehatan bagi kita. Kita pakai untuk berkarya. Kita kembali dikuatkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Dan ada orang yang kedua juga ketika berada di puncak kejayaan. Ia foya-foya, ia menyalahgunakan berkat yang ada dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat dia jatuh. Tetapi kembali pada saat ini, ketika Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita sekalian, kita pakai kesempatan ini untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Persoalan, pergumulan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa itulah bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap hal yang Tuhan izinkan kita alami, itu adalah pembelajaran yang Tuhan izinkan kita alami, supaya kita semakin dibentuk, semakin diperbarui oleh Tuhan. Jangan sampai kita menyerah dengan keadaan, tetapi keadaan itu membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu, mari kita menguatkan iman percaya kita pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kita kembali menaruh harapan di dalam Tuhan. Karena harapan di dalam Tuhan adalah harapan yang penuh pengharapan, bukan pengharapan yang penuh kekecewaan. Kadang-kala kita sendiri yang hidup dalam kejauhan karena kita tidak sepenuhnya berpengharapan di dalam Tuhan. Tetapi pada saat ini firman Tuhan meneguhkan, mengingatkan kita kembali untuk kita tetap meyakini Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, dan biarlah Tuhan berproses bersama-sama dengan kita di setiap langkah kehidupan kita. Yang keempat, kita tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Petunjuk hidup baru tadi sangat jelas bagi kita sekalian. Mengatakan bahwa di mana Daud mau memakai dirinya untuk menjadi saksi Kristus. Di tengah-tengah pergolakan yang ia alami, ia tetap mau menceritakan tentang karya Tuhan. Nah, petunjuk hidup baru mengatakan pada ayat yang ke-7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini juga Tuhan telah memperanakan kita kembali dengan meneguhkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Kita dipakai hari ini untuk menjadi saksi, mulai dari keluarga kita, dari lingkungan tempat kita berada, dari lingkungan tempat kita bekerja, untuk menjadi saksi Tuhan. Jangan karena ada persoalan dan pergumulan kita melupakan segala tugas dan tanggung jawab kita menjadi saksi Tuhan, lalu kita menjadi pribadi yang ikut arus melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi melalui petunjuk hidup baru kita diingatkan, sebagaimana Daud memberi diri untuk menjadi saksi Tuhan, dan pada saat itu Tuhan menyatakan, pada hari ini engkau beranakan, karena ia membuka diri bagi Tuhan. Ia membuka diri menjadi saksi bagi Tuhan, maka Tuhan memberkati dia. Karena itu dikatakan, mintalah kepadaku maka bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusaka, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi ketika kita mau hidup di dalam terang Tuhan, maka Tuhan akan memberkati akan kehidupan kita. Maka apa yang kita doakan, apa yang kita minta akan diberikan oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita terus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tetap taat beribadah, memuliakan nama Tuhan. Seperti dikatakan juga dalam petunjuk hidup baru ayat 11 dan ayat 12. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan binasa dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Ini adalah panggilan Tuhan bagi kita sekalian untuk tetap hidup dalam terang Tuhan, untuk kita tetap bersemangat menjadi saksi Tuhan. Kita terus bersekutu di dalam Tuhan. Kita terus mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka apapun yang menjadi pergumulan kita,
Apa menjadi persoalan kita, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong, memberkati kita. Jadi kuncinya bukan ada pada Tuhan, tetapi ada bagi kita. Bagaimana kita buka diri kita, buka hati kita untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur Daud membuka dirinya untuk dipakai Tuhan. Maka saat itu Tuhan berkata, anakku, engkau kuperanakan pada hari ini. Maka ketika kita buka hati pada saat ini, menjadi saksi bagi kebesaran dan kemuliaan Tuhan, maka hari ini Tuhan berkata bagi kita sekalian, anakku, aku telah peranakan engkau pada hari ini menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, yang terus bersaksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Firman